Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu tidak untuk yang kemarin terlebih dahulu? Jadi kemarin kan kita diminta untuk bagaimana mengenalkan bilangan, bagaimana mengenalkan penjumlahan, bagaimana mengenalkan operasi pengurangan, bagaimana mengenalkan operasi perkalian sampai dengan pembagian gitu ya. Nah, oke. Siapa yang mau menyampaikan hasilnya untuk pengerjaan yang kemarin untuk yang penjumlahan boleh disampaikan, boleh kalau mau share screen juga boleh, kalau mau menyampaikan dengan menjelaskan juga boleh. Yuk, silahkan siapa yang mau coba dulu. Jadi kemarin sudah saya beri awalan di penjelasan di videonya bagaimana tentang bilangan cacah, bagaimana penjelasannya. Nah, kalian boleh mengembangkan dengan cara-cara yang lain. Oke, silahkan. Enggak, aku lagi malas. Yuk, siapa? Silahkan. Ada yang mau menyampaikan enggak? Baik Bu, saya Bu. Oke, silahkan Mas Nur Kholis atau siapa? Baik, perkenalkan sebelumnya saya Nur Kholis dengan NPM 20144 60020. Suaranya agak gede dikit, Mas. Baik, perkenalkan nama saya Nur Kholis dengan NPM 20144 6002008. Baik Bu, terkait dengan tugas yang kemarin itu di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban mengenai soal-soal yang telah diberikan. Jadi untuk soal yang pertama, nanti ketika saya mengenalkan operasi penjumlahan pada anak, nah di sini saya akan mengulas sedikit tentang membilang terlebih dahulu. Nah, membilang ini apa? Membilang ini adalah menghitung. Jadi menghitung yang dimaksud ini adalah menghitung dari angka yang mudah-mudah terlebih dahulu, Bu. Untuk seperti halnya dengan menunjukkan gambar, misalnya ada gambar apel. Nah, kita bentuk gambar apel 1 atau gambar apel 2 atau gambar apel 3 dan seterusnya, Bu. Ya. Nah, kemudian dalam proses menghitung atau mengoperasikan penjumlahan, dalam saya mengajari peserta didik, di sini saya akan ajarkan terlebih dahulu yaitu menghitung maju atau counting on. Sehingga anak-anak tahu jika angka untuk penjumlahan itu jika ditambah akan terus bertambah. Misalnya 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2. Setelah itu, saya akan menggunakan media, yaitu menggabungkan sesuatu yang sama, Bu. Misalkan penjumlahan itu sifatnya itu harus sama. Jadi antara istilahnya buah 1 dengan buah yang lain itu harus sama. Misalnya tidak boleh antara buah yang misalnya buah apel ditambah dengan buah mangga, itu tidak boleh. Karena kita kan ingin menghitung jumlah buah apel keseluruhan. Jadi yang harus ditambah adalah buah apel ditambah buah apel. Tidak boleh buah apel ditambah buah mangga. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, dalam saya mengenalkan operasi pengurangan sendiri di sini yaitu hampir sama jawaban dengan nomor 1, yaitu saya akan kembali mengulas yaitu membilang terlebih dahulu agar saya dapat memastikan anak tersebut itu tahu benar apa tidak, Bu. Untuk masalah angka itu 1 sampai 10 dan seterusnya itu memang sudah tahu atau belum. Jika sudah
Jika memang dirasa sudah tahu, maka saya akan melanjutkan dengan cara menghitung mundur, yaitu counting back. Nah, dalam saya menghitung mundur ini nanti dimaksudkan agar anak-anak itu juga tahu jika suatu angka itu dikurang, maka hasilnya akan berkurang. Seperti hanya yang disampaikan tadi pada nomor 1. Nah, itu kan tadi sebuah apel ditambah dengan sebuah apel. Nah, itu maka hasilnya akan semakin bertambah. Tapi kalau di pengurangan, maka sebuah apel dikurang sebuah apel, maka hasilnya akan mengurang atau berkurang. Seperti halnya misalnya Amir ini memiliki 5 apel. Kemudian pada saat Amir ini jalan atau ingin ke rumahnya nenek, nah Amir ini bertemu dengan Akmal, kemudian memberikan 1 apel kepada Akmal, maka apel tersebut akan berkurang. Seperti itu, Bu. Ini jelasin semua atau bagaimana, Bu? Udah cukup untuk sampai pengurangan dulu ya. Ya. Oke, nanti lanjut temannya yang lain. Baik, terima kasih Mas Nurholis. Jadi benar ya yang disampaikan Mas Nurholis. Jadi kita menyampaikan yang apa dulu, bilangan dulu, membilang begitu. Jadi 1, 2, 3 sampai dia mengenal lambang bilangannya, baru kemudian dengan tadi menggabungkan begitu ya, menggabungkan. Ingat yang digabungkan adalah himpunan yang sama, jenisnya sama, supaya bisa digabung itu sama tadi, benar apel dengan apel begitu, supaya tidak bingung. Jadi sesuatu hal yang sama. Nanti kalau misalkan apel dengan mangga, ya berarti itu yang dimaksud adalah buah, berapa banyak buah. Tapi kan kalau mau ditanya berapa banyak buahnya, ya bisa kita misalkan 5 apel dengan 7 mangga, ya berarti berapa jumlahnya? Jumlahnya ya 5 apel dan 7 mangga. Kalau ditanyakan lagi banyaknya buah, oke, kita bisa bilang 12, tetapi itu nanti agak membingungkan juga untuk anak. Jadi lebih baik pengenalannya adalah memang dengan barang yang sama, himpunan yang sama. Misalkan warnanya berbeda sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan sampai menyebutkan warna merah ditambahkan dengan warna biru. Oke, jadi misalkan kancing merah dengan kancing biru jika digabungkan berapa begitu. Jadi berapa banyaknya kancing gitu kan. Nah, memang itu membantu mendeteksi kelompok A dengan kelompok B. Berapa 5 kancing biru dengan 5 kancing merah. Tapi sebenarnya yang bisa dijumlahkan dalam teori itu adalah yang digabungkan adalah himpunan yang sama. Tapi kalau kita membicarakan himpunan seperti yang kemarin kita sudah belajar di matematika 1, ketika himpunan yang kita bicarakan adalah kancing, ya itu masuk berarti begitu ya. Nah, jadi kalau memakai warna memang masih sering digunakan dengan menggunakan warna, karena itu akan lebih memudahkan siswa untuk mendeteksi kelompok yang A dengan kelompok yang B begitu. Nah, itu digabungkan, dan ingat ketika menuliskan penjumlahan itu gambar tidak boleh dioperasikan. Oke, coba. Bentar. Jadi ingat bahwa gambar itu jangan dioperasikan ya. Bentar. Jadi jangan sampai nanti kalian menulis, jadi di sini ada 4 buah lingkaran, nanti ditambah dengan 3 buah lingkaran sama dengan 7 lingkaran. Nah, ini adalah sesuatu yang salah, ya.
gambar tidak boleh dioperasikan. Nah, jadi itu. Jadi kalau kalian menulis contoh, menggambarkan, jadi jangan sampai gambar itu dioperasikan karena operasi itu hanyalah miliknya bilangan, gitu ya. Jadi gambar itu kan nggak terpikat. Terus bagaimana Bu kalau mau menuliskan, kan kita harus menunjukkan dengan gambar. Ya gini aja, dengan kata-kata digabung dengan gitu kan, hasilnya adalah, nah baru yang gambar tadi. Nah, artinya, nah ini sambil kita lihat, nah ini 4 digabung itu adalah ditambah 3, hasilnya adalah 7. Oh ini kok 8. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian pengurangan tadi memang dengan menghitung mundur, kemudian bukan apel dikurangi apel ya, Mus Nurholis. Kalau apel dikurangi apel bagaimana? Jadi ada 7 buah apel, diambil 3 apel. Jadi bahasanya kalau menjelaskan jangan apel dikurangi apel. Tapi ya apel dijajar 4 apel dikurangi 3 apel kan jadi nanti bingung nanti antara penggabungan. Jadi ya kita punya 7 misalkan 4 gitu kan. Terus ambil 3 buah apel begitu kan hasilnya. Nah, berarti kita ambil 3, berarti ini kita hilangkan 3, hasilnya 1, atau dihapus begitu kan, dihapus 3, hasilnya 1. Jadi 4 dikurangi 3 itu sama dengan 1. Jadi pengambilan. Oke, gitu ya. Itu banyak cara, jadi tidak harus dengan media yang mahal, tetapi apa yang dipunyai. Misalkan dengan mengumpulkan pensilnya anak-anak di kelas, atau bisa dengan guru juga boleh membawa, mungkin suruh anak-anak diminta untuk keluar cari kerikil begitu dikumpulkan boleh. Jadi tidak harus media yang mahal. Oke, itu untuk pengurangannya bagaimana. Nah, ini kan penjumlahan pengurangan di bilangan cacah kita bisa menggunakan seperti itu. Kita langsung kaitkan dengan bilangan bulat. Oke. Sudah ada, jadi kan yang pertemuan 4 memang sudah saya sampaikan di e-learning sejak kemarin begitu ya. Siapa tahu sudah ada yang mempelajari, kemudian sudah ada yang penasaran bagaimana ya cara menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan di bilangan bulat begitu. Di reviewnya juga sudah ada saya sampaikan. Jadi ada yang dengan menggunakan langkah, ada yang dengan kartu dan sebagainya. Oke. Ada yang sudah menemukan atau punya ide atau dulu ingat ketika dijelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan negatif itu bagaimana? Silahkan. Tadi sudah ada Mas Nurholis, yang lain, yuk. Ada, Bu. Oke, silakan Mbak Dwi Yuliana. Kalau yang melibatkan bilangan negatif, kalau seingat saya itu dulunya pakai perumpamaan. Misalkan kita punya apel 5, tapi kok malah diutang gitu, pakainya utang. Jadi kalau main itu biasanya disuruh bacanya utang. Diutang teman yang lain kok malah menjadi utang, misalnya main 7. Nah itu nanti apalagi kita tinggal berapa, padahal kita cuma punya 5. Nah berarti nanti kita malah jadinya 5. Jadinya cuma malah kita ngutang lagi ke dia 2 gitu, Bu. Gimana? Jadi punya 5 diutang. Iya, kalau misalnya dulu pas
SD kalau nggak salah ngajarinnya kalau main itu bacanya utang gitu biar jadinya kayak lebih mudah gitu. Oke, berarti di utang 7 tadi atau di utang 2? Tergantung nyuruhnya kalau misalnya soalnya di main kan misalnya 5 main 7 gitu. Jadi kita punya 5 di utang 7 padahal kita kan cuman punyanya 5. Harusnya kita ngasih 7. Jadi kita malah kita yang utang 2 gitu. Jadinya main 2 gitu. Sebentar, 5 ditambah negatif 7 atau 5 dikurangi negatif 7 maksudnya? Ditambah ya? Iya. Oke, 5 diutang 7 gitu. 5 diutang 7, terus jadi berkurang 2 gitu? Jadi hasilnya kurang 2 gitu ya? Maka 5 ditambah sama dengan negatif 2 begitu? Negatif. Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Gimana kalau seperti ini? Jadi ada 5 buah apel diutang 7. Nah, jadi hasilnya itu malah kurang 2. Jadi 5 ditambah negatif 7 itu sama dengan negatif 2. Bu, saya Bu. Oke, silakan Mbak Deti. Kalau saya pakai yang misal besar yang mana? Misal ya Bu, ada 8 min 3. Lah kan 8 sama 3-nya kan besar 8. Makanya 8 ditulis dulu. 8 dikurangi 3 kan 5. 8 dikurangi ya, 8 3, kan 5. Ini plus kan yang besar mana? 8 sama 3 kan besar 8. Lah makanya yang 8 ini plus. Jadinya plus 5. Makanya hasilnya plus 5 gitu, Bu. Oh, ini ditambah ya? Dikurang. Min. Iya. Gimana Mbak Dede? Ini loh Bu, kan. Atau coba yang sudah dituliskan ditunjukkan ke layar coba. Ini nggak bisa. Belum. Coba tunjukkan. Kalau aku yang pakai yang min sama min itu loh Bu. Kalau min sama min itu hasilnya plus. Tapi kalau plus sama plus itu hasilnya pasti ya min. Oke. Plus sama. Jadi kan tadi yang pertama disampaikan adalah 8 dikurangi negatif 3, begitu ya? Kalau yang ini oke, ini benar. 8 ditambah negatif 3. Yang kenapa jadi 8 dikurangi 3? Tadi kenapa? Bu, ini aku tadi 8. Gimana Mbak Deti? Coba. Mbak Deti pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop, Bu. Mau share screen? Ditambah berapa? Enggak, Bu. Enggak, oke. Ini gimana? Kalau min Bu, enggak jadi, Bu. Belip gitu. Ternyata yang perkalian, Bu. Yang perkalian sama yang pembagian. Oke, berarti nanti kalau yang pas perkalian pembagian Mbak Deti ya. Nah, Iya, Bu, enggak apa-apa. Penjumlahan pengurangan dulu. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Bu. Saya, Bu. Oke, silakan Mas Azlam. Ini yang nggak stabil punya Mas Azam atau punya saya? Yang berkaitan dengan kalau yang berkaitan dengan bilangan negatif itu diibaratkan dengan ya apa namanya utang punya utang lagi gitu loh Bu. Jadi
utangnya itu kayak nambah gitu. Jadi minyak itu emang beneran nambah gitu loh, Bu. Kayak Utang, contohnya itu, utang lagi, jadi nambah. Oke, contohnya bagaimana contohnya penerapannya? itu, ya aku ngutang 1.000 di Kholis. Nah, terus besoknya lagi, berhubung mau beli jajan lagi, jadi aku utang lagi 1.000 di Kholis. Nah, jadi itu Utang nambah. Jadi 1.000, minyak itu minyak terus 2.000 gitu loh, Bu. hutang lagi 1.000, Iya. begitu ya? Iya, Bu. Nah, itu terus kalimat matematikanya bagaimana? Jadi kalau kalimat matematikanya itu 1.000 Negatif 1.000 negatif 1.000 ditambah negatif tambah 1.000. ya negatif 1.000. Sama dengan negatif 2.000 gitu. Begitu, Bu. Jadi utang. Oke. Terima kasih Mas Azam. Ada lagi? Baik. Saya, Bu. Oke. Jadi kalau negatif ditambah negatif gampang ya. Jadi punya utang 1.000 ditambah lagi 1.000. Nah, sekarang yang tadi nih yang jadi masalah. Tadi kan yang sebelumnya yang 5 ditambah negatif 7 juga gampang. Ketika 5 dihutang 7, hasilnya kan masih kurang 2. Berarti ya jadi negatif 2, begitu ya. Tetapi ketika kalau negatifnya yang di depan, misal negatif 7 ditambah 5, begitu. Berarti punya utang 7, sudah dikembalikan 5, berarti hasilnya berarti kan masih punya utang 2, gitu kan? Ini masih bisa dengan cara hutang menghutang. Tapi anak-anak mau diajarin hutang menghutang nih. Ya enggak gitu juga sih, Bu. Oh ya, mungkin lebih ininya pinjam gitu ya, pinjam tapi belum dikembalikan, tapi bahasanya mungkin lebih ke bukan hutang dulu ya kalau mau pakai pinjam meminjam gitu. Pinjam 2, terus aku pinjam lagi 3, berarti masih pinjam 5. Jadi pinjam itu jadi negatif. Saya pinjam 7, tapi sudah saya kembalikan 5, berarti saya masih pinjam 2 gitu kan. Jadi pinjam dan kembali begitu. Nah, tetapi kalau pengurangan, misal saya pinjam 7 kemudian dikurangi 5. Nah, ini pakai bahasa apa ya? Kalau tadi kan digabungkan agak mudah nih. Pinjam kemudian dikembalikan. Nah, ini kalau ini pinjam lagi berarti. Pengurangan diibaratkan pinjam begitu. Bisa jadi negatif 12-nya agak-agak rumit ya kalau pakai pinjam meminjam. Nah, nanti saya punya lagi nih 3, saya punya 3. Dikurangi 5, itu hasilnya berapa? 3, pinjam. 5, pinjam. Gimana? Pinjam, terus pinjam lagi 5. Agak susah ya kalau pakai kata pinjam meminjam begitu. Saya punya 3, terus dia pinjam ke saya 5. Tapi saya juga pinjam atau bagaimana? Jadi saya punya berapa? Karena ini kan kalau secara teorinya kalian sudah tahu kalau 3 dikurangi negatif 5 itu akan menjadi 3 ditambah 5 akan sama dengan 8. Begitu kan? Ada yang punya ide bagaimana menyampaikannya ini? Kenapa negatif dengan negatif bisa jadi positif? Ada yang sudah lihat video review, mungkin ada yang bisa menangkap, bisa disampaikan. Ini nanti bisa kalian tulis ulang di dalam tugas kalian yang di pertemuan 4 kan ada tugasnya, salah satunya ini nih. Jadi kalian nanti bisa menuliskan kembali. Oke, ada yang mau menyampaikan?
Tadi ada Mas Azam, ada Mbak Deti, ada Mas Nurholis. Ya, yang lain? Karena tandanya sama. Siapa tadi yang menyampaikan? Oh, Mbak Fitri. Ayo. Hilang Iya. suaranya. Semisal positif ketemu positif. Tandanya sama, misal positif ketemu positif itu Agak-agak hasilnya keras, positif enggak begitu atau negatif ketemu benar. itu hasilnya. Agak maju ke speaker. Yuk, Mbak Fitri. Karena tandanya sama, semisal positif ketemu positif dan negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Gimana ya, Bu? Gitu. Karena tandanya sama gitu ya. Tandanya. Oke, jadi melihatnya tandanya. Ada lagi yang lain? Ada yang sudah melihat video review yang kedua sepertinya? Ada nggak yang sudah melihat itu? Itu penjelasan saya pada semester kemarin, makanya saya share lagi karena masih relevan. Oke. Belum ya? Belum ada ya? Oke. Jadi gini, yang sudah saya jelaskan juga di sana. Jadi kita bisa dengan menggunakan kartu bilangan. Kartu bilangan. Oke, yang pertama jangan kartu bilangan dulu, kalau itu sudah bilangan. Kita bisa menggunakan langkah. Ini kalau kita di kelas enak nih prakteknya. Jadi gini, kita punya garis bilangan. Kita punya garis bilangan begini. Terus kemudian kita bisa misalkan di sini jadi 0. Kalau ini bisa pakai lantai keramik gitu loh. Nah, kita punya kesepakatan dulu. Oke. Kalau ditambah itu artinya kita searah. Kalau dikurang artinya, oke, sebentar. Ini pakai kata-kata aja biar nggak bingung. Atau positif, kalau angkanya positif itu maju, kalau negatif itu mundur. Agak jelek nih tulisannya. Oke, misal kita punya tadi ya, 5 dikurang 5, kita buat yang mudah dulu. 5 ditambah 2. Kalau 5 ditambah 2 bagaimana? Jadi kita punya, jadi ini orangnya nih, orang ya, orang pakai arah maju gini. Nah, 5 kan berarti dia positif, berarti dia maju ke sini. Nah, di sini ya. 5 kemudian ditambah, kalau ditambah berarti searah. Berarti dia masih ke sana, masih arahnya, arah ininya masih ke sana. Nah, 2 itu kan maju, berarti dia nanti berhenti di
sini. Oke, berarti arahnya berhenti di sini. Berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Sekarang kalau saya punya 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2. Berarti kan pertamanya dia ada di sini. Arahnya ke sana. Positif kan maju, berarti dia ke sana. Jadi dia berhenti di sini. Ya. Berhenti di sini. Dikurangi berarti dia harus balik arah dulu. Ya kan? Balik arah. Karena dikurangi. 2. Nah, ini kalau kalian praktek jalan-jalan gitu di apa namanya lantai dengan anak-anak enak. Jadi dia benar-benar balik badan gitu kan. Balik arah. Oke, yang kita lihat anak panahnya. Balik arah dulu karena dikurangi. Nah, kemudian 2 itu kan positif, berarti dia maju sampai ke sini. Berarti dia ada di sini. Hasilnya berapa? Dia berhenti di 3. Oke. Sekarang kalau kita punya 5 ditambah negatif 3. Gitu ya. Oke. Jadi pakai warna apa lagi? Ini. Jadi kita ada di sini 0 gitu kan? 0. Oke. Kemudian anak panah ke sana 5. Berarti dia ke sana, berhenti di sini. Ditambah ini tadi ditambah negatif 3 ditambah itu berarti tetap searah. Tapi karena negatif dia harus mundur. Mundur sampai sini, jadi mundur di sini. Jadi dia posisi akhirnya ada di sini. Nah, berarti ini ada di mana? Ada di 2. Berarti 5 ditambah negatif 3 adalah 2. Jadi ini mundur. Kalau yang tadi maju ya. Ini tadi, oh ini tadi maju. Maju tapi balik arah. Beda ya, jadi kan agak berbeda. Kemudian kalau yang ini tadi juga maju. Nah, ini maju. Nah, gitu. Jadi bisa membayangkan, nah sekarang kalau kita punya 5 dikurangi negatif 2. Oke, kita pakai yang bawah ya lihatnya. Supaya bisa membandingkan ini. Tadi harusnya 5 ditambah negatif 3. Oke, nggak apa-apa. Kita punya hijau sekarang. Ini posisi pertama itu menghadap ke kanan dulu. Posisi pertama itu, oh ya tergantung bilangan yang pertama 5. Berarti kita maju 5. Kita menuju ke positif 5. Ini maju 5 langkah. Oke. Nah, kemudian karena dikurangi berarti dia harus balik arah. Ya. Balik arah, ya kan? Ya enggak? Karena kan dikurang tadi kan artinya balik arah. Nah, kemudian negatif 2 artinya mundur. Berarti dia harus mundur. Mundur. Nah, jadi dia posisinya sekarang ada di sini. Berarti sama dengan 7. Nah, gimana kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ketemu kan? Jadi kita punya kesepakatan ini. Ini bisa kalian gunakan kepada anak-anak. Jadi pakai searah, balik arah, maju, mundur. Nah itu bisa kalian pakai. Mau dibalik yo nggak apa-apa. Kalau ditambah itu maju, kalau dikurangi itu mundur, kalau positif itu searah, negatif itu balik arah, boleh bebas. Jadi yang penting ada 2 hal. Searah, arahnya, kemudian maju mundur.
Jadi ada dua hal. Jadi ada searah dan maju mundur. Nah, ini tadi yang di sini. Yang di sini tadi kenapa bisa seperti ini? Ya karena dia balik arah dulu. Kemudian dia mundur. Nah, hasilnya jadi seperti ditambah. Nah, ini kita bandingkan dengan yang merah. Sama kan? Jadi seperti ditambah. Nah, oleh karena itu ketika dikurangi bilangan negatif itu sama aja kita balik arah tapi mundur. Ya sama aja kayak kita maju begitu, tapi tanpa balik arah. Nah, itu bisa untuk mengingat-ingat siswa untuk menggunakan itu. Nah, itu bisa jadi salah satu cara. Nah, ini secara penjelasannya ke anak-anak. Nah, secara teorinya ada di penjelasan yang saya sampaikan di video, nanti kita bahas juga. Nah, ada lagi nggak Bu cara yang lain? Ada cara yang lain selain dengan garis bilangan. Jadi bisa sambil dengan kegiatan. Caranya bagaimana? Oke, ini dulu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Fadia. Kan yang 5 min 2 sama dengan 7. Nah, kadang ki ada adik saya yang tanya, Mbak, nah kan udah di angka 5. Nah, kalau min 2 kan harusnya mundur. Itu cara menjelaskannya gimana ya, Bu? Gimana, Bina? Kalau min 2? Yang min 5 kurangi min 2 sama dengan 7. Nah, saya kadang sudah menjelaskan, kan ini maju sampai angka 5. Nah, ada adik saya dulu pernah tanya, nah ini kan seharusnya mundur, Mbak. Seharusnya di angka 3. Tapi kok malah jadi maju di angka 7. Itu cara menjelaskan bagaimana, Bu? Oh, yang tadi ya. 5 kemudian dikurangi negatif 2. Ini kan negatif kok malah jadi maju gitu Mbak Fadia. Agak-agak suara kecil tadi. Hah? Iya, gitu. Iya. Nah, ya ini penjelasannya ada di sini. Jadi kalau hanya cukup dengan maju mundur itu memang nggak cukup kalau kita berbicara tentang bilangan bulat. Jadi kesepakatannya itu tetap harus ada arahnya. Karena kita membicarakan banyak yang terlibat di sini. Ada operasi, ada bilangan tanda positif sama negatif. Jadi kalau kita hanya cukup mengatakan maju mundur berarti itu hanya satu hal yang kita pakai. Jadi hanya harus ada maju mundur sama arahnya arah searah atau berbalik arah. Gitu. Jadi kalau di sini memang akan diprotes, tetapi ketika belajar seperti ini, jadi ini jangan disimpulkan dulu sebagai 5 dikurangi negatif 2 itu adalah 5 ditambah 2. Jangan langsung menyimpulkan. Jadi biarkan mereka nanti yang memperoleh sendiri. Yang penting dia melakukan aja dulu. Jadi pertama kali dikenalkan, ya lakukan aja. Jadi dengan banyak soal. Coba sekarang misalkan 3 dikurangi negatif 4. Ayo caramu gimana? Nah, dia kan akan maju 3. Gitu kan? Karena dikurangi, balik badan. Kemudian mundur lagi 4. Oh, oke. Udah ketemunya adalah di 7. Terus seperti itu. Nanti dibandingkan. Loh, tadi ketika kita balik badan, kemudian kita mundur, ngapain kita repot-repot balik badan sama mundur? Ya udah, kita searah aja terus maju. Itu kan adalah sesuatu hal yang sama dengan balik badan mundur sama searah maju. Oh, berarti kalau negatif, nanti ketemu negatif, dikurangi kemudian ketemu bilangan negatif, ternyata kita akan sama saja dengan menambahkan. Gitu. Jadi memang tidak bisa langsung serta-merta gitu ya. Jadi memang harus beberapa kali, kemudian mereka diminta menemukan sendiri. Itu bisa kok. Saya pernah menggunakan juga untuk ke anak-anak dan mereka asik. Jadi dulu pernah saya mengembangkan dengan Bu Rina itu
metode gerak berirama. Jadi dia sambil apa namanya, ada musiknya, jadi maju mundur sambil berhitung begitu. Jadi walaupun kelas 4, kalau di KTSP kelas 4, tetapi sekarang itu sudah masuk ke kelas 6 sebenarnya pengenalan bilangan bulat kalau di dalam KD-nya. Tapi tetap guru-guru juga di kelas 4 kadang sudah dikenalkan sedikit, tapi sebenarnya kalau di KD kelas 6. Jadi ini lebih oke lagi kalau di kelas 6 kan mereka akan lebih cepat lagi memahaminya. Jadi gitu. Gitu ya Mbak. Oke, kita coba lagi ya. Nah, ini memang menarik ketika kita berbicara tentang bilangan bulat gitu ya. Oke, nanti saya akan coba, nanti saya yang akan menggambarkan di sini. Siapa yang mau coba beri soal berapa? Kita gunakan langkah ini. Yuk, siapa yang mau menyampaikan soal? Sebut aja berapa gitu. Yang kira-kira masih ada di garis bilangan ini. Gini ya, kita coba negatif 3 dikurangi negatif 4. Nah, siapa yang mau coba? Nanti saya yang gambarkan. Anda cukup bilang aja, nanti saya yang gambarkan. Yuk, siapa yang mau coba? Negatif 3 berarti. Saya, Bu. Oke, silakan Mas Farhan. Ya, jadi pertama kita berada di posisi 0. Oke. Nah, karena aktif, kita mundur 3 peta ke kiri berarti. Oh, berarti mundur. Jadi arahnya kan dia tetap ke kanan ya. Jadi ya, arahnya ke kanan tapi mundur. Oke. 3 peta. Terus mundur. Habis itu kan tandanya dikurangi. Nah, dikurangi berarti balik arah. Berarti dia balik arah. Terus? Balik arah ke terus. Kan ini baru yang dikurangi. Karena negatif. Iya, karena negatif. Mundur. Karena negatif, dia mundur. Iya, mundur 4 peta. Mundur 4 peta ya. Dia berhenti di sini. Iya. Berarti dia hasilnya adalah 1. Oke. 1. Gitu. Ya, betul sekali ya. Nah. Oke, jadi pertama kali hadapnya ke kanan. Karena negatif dia mundur 3. Kemudian dia karena dikurangi. Nah, ini saya jelaskan. Dikurang. Maka balik arah. Karena mundur. Oke, karena negatif. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Ini arahnya gini aja deh. Biar nggak bingung. Oke, gitu ya. Oke, jadi sudah bisa dipahami ya. 3 dikurangi negatif 4. Kan memang iya hasilnya 1. Min 3 dikurangi negatif 4. Jadi ini nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, ada cara yang lain lagi. Oke, cara yang lain lagi adalah kita punya kartu bilangan. Kita punya kartu bilangan, misal kita punya kartu bilangan positif, itu merah. Kemudian negatif misalkan, itu biru. Nah, kalau positif dengan negatif satu kartu ini digabungkan, maka ini adalah netral. Maka hasilnya adalah 0. Jadi saling melengkapi. Jadi ini sama saja dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita min 3 dikurangi, kita tambah dulu ya, yang 2 ditambah negatif 3.
Berarti kita punya 2 kartu positif. Terus kita punya 3 kartu negatif. Nah, yang bisa kita gabungkan habis, ini habis karena ada pasangan. Berarti tinggal berapa? Karena sudah dipasangkan habis, berarti tinggal yang ini. Ini artinya berapa negatif? Negatif banyaknya berapa? 1. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Nah, sekarang yang gimana kalau yang 2 dikurangi negatif 3? Oke, berarti ini kita mengambil. Kalau ini tadi adalah menggabungkan, kalau mengurangi berarti kita prosesnya adalah ingat mengambil. Nah, kita punya 2 kartu merah. Kita mau ambil 3 kartu biru. Lah, di situ tuh hanya punya 2 kartu merah. Bagaimana caranya kita mengambil 3 kartu biru? Lah wong punyanya cuma 2 merah. Oh, ya kan tadi kan boleh kalau pasangan kan dianggap nggak ada. Ya kita beri pasangan dulu ya, gitu. Kita beri pasangan dulu. Kita beri pasangan. Kita beri pasangan dulu, kita beri pasangan. Nah, ini ada manipulasi namanya. Nah, ini kreativitas anak-anak juga. Loh, sekarang kita jadi punya loh. Ini nilainya berapa? Nilainya berapa di situ? Sekarang, Mbak Dina, dengan gambar ini nilainya berapa? Tetap 2 atau berubah? Berubah, Bu. Oh, berubah? Sebanyak ini artinya 2 atau berubah kita membacanya? Tetap 2. Tetap 2. Kenapa tetap 2? Masih agak bingung, Bu. Iya, karena kalau pasangan itu dianggap nggak ada atau 0. Nah, berarti kan artinya hanya ada 2 kartu merah. Berarti nilainya ini tuh hanya 2. Cuma kita mau ditambahkan sebanyak apapun kalau dia pasangan itu tidak mengubah nilai. Itu yang perlu ditekankan. Karena ingat tadi pasangan ini dianggap 0 atau boleh kita bilang dianggap nggak ada. Tidak, karena dia sudah sepaket. Jadi kita nggak bisa bilang 2 kartu merah atau berapa, nggak bisa bilang gitu ya. Nah, dari sini kita sudah bisa mengambil. Nah, tadi kan diminta untuk mengurangi 3. Berarti kita diminta untuk mengambil 3 kartu biru. 3 kartu biru ini kita hilangkan. Oke, kita hilangkan 3 kartu biru. Berarti sisanya berapa sekarang, Mbak Anissa? Setelah kita ambil 3 kartu biru yang ada berapa ini Mbak Anissa? 5 kartu merah. 5 kartu merah ya. 5 kartu merah itu artinya apa? 5 kartu merah itu artinya positif. Nah, ini enaknya memang harus praktek pakai kartu gitu ya. Yang ditumpuk itu dianggap set dipinggirkan. Oh, nggak ada gitu. Terus habis itu yang tersisa di situ karena tadi udah diambil 3 kartu biru, yang tersisa adalah 5 kartu merah. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa ternyata dikurangi dengan negatif 3 itu ternyata kita tadi malah menambahkan 3 merah kan sebenarnya. Supaya kita bisa mengambil 3 biru. Karena 3 biru itu harus diadakan mau nggak mau. Caranya adalah dengan menambahkan 3 kartu biru tetapi harus berpasangan supaya tidak mengubah nilainya. Karena dianggap tidak ada. Nah, seperti itu. Nanti coba dipahami lagi. Nah, jadi ini ada 2 cara. Nanti sambil, atau mungkin kalau kalian penasaran nanti boleh itu
potong-potong kertas, kemudian kalian percobaan sendiri sambil dipahami. Nah, itu adalah dengan apa namanya, penjumlahan pengurangan. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Mau ditanyakan? Belum? Nanti kalian coba-coba lagi ya. Oke, silakan. Saya, Bu. Sekarang bagaimana? Mas Farhan mau nanya. Iya, ya. Sedikit saja, Bu. Jadi untuk yang penjumlahan itu, kalau pakai kartu bilangan itu, kita tinggal menjodohkan saja ya, Bu? Sebentar. Oke, gimana Mas? Agak kecil suaranya, padahal ini sudah saya polkan ya volumenya. Untuk yang penjumlahan. Oke, saya pakai headset aja dulu ya. Tadi saya nggak pakai headset. Bentar, Mas. Ya, ya. Supaya saya terdengar jelas. Oke, silahkan Mas. Berarti untuk yang penjumlahan itu kan tinggal kita jodohkan ya, Bu. Untuk yang pengurangan harus kita pakai perumpamaan dulu ya. Ya, kalau yang benar Mas Farhan. Jadi kalau yang penjumlahan tinggal kita jodohkan. Tetapi kalau pengurangan karena kita mengurangi dari yang ada. Jadi harus kita lihat-lihat dulu. Oke. Atau gini. Betul Mas Farhan. Jadi saya tambahkan lagi contoh yang lain lagi. Sebentar. Oke. Nah. Oke, jadi kita misalkan lagi ya, kita punya 3 begitu ditambah 7. Nah, sama dengan berapa? Berarti kita harus punya -3 kan artinya adalah 3 kartu biru. Terus 7 itu artinya adalah 7 kartu merah. Nah, berarti yang habis yang mana? Ini. Nah, berarti kan 3 pasang ini dianggap nggak ada. Gitu kan? Berarti hasilnya berapa? Hasilnya tinggal 4 yang kartu merah. Berarti -3 tambah 7 adalah 4. Nah, sekarang kalau kita punya 4 dikurangi -5. Oke. Berarti kan kita pada dasarnya, pada saat kita belajar bilangan cacah, itu adalah proses pengambilan. Berarti kita punya 4. Kemudian kita ambil 5. Kita ambil 5. Caranya gimana mau ngambil 5? Nggak ada. Nggak ada ya 5 biru. Karena kan kita harus ngambil 5 biru. Berarti kita harus memanipulasi dengan mengadakan 5 biru. Tapi ingat, kalau kita mau menambahkan 5 biru, supaya kita tidak mengubah nilai, ya harus dianggap nggak ada. Supaya dianggap nggak ada, kita harus menambahkan 5 kartu merah. Gitu kan? Nah, sekarang mana yang mau diambil? Yang mau diambil tadi 4 kita ambil, ininya hilang. Berarti masih ada berapa sekarang? Sekarang masih ada 4 ditambah
Ada 4 merah, ada 5 merah, jadilah 9. Nah, gitu. Jadi memang tadi benar, kalau tinggal menggabungkan, kalau mengurangi ya kan kita harus mengambil. Tetapi kalau hanya sekedar, ini juga bisa untuk biasa. 4 dikurangi 3. Oke, berarti kita punya 4 merah. Dikurangi, ingat dikurangi itu adalah diambil. Diambil 3, berarti kita ambil 3. Masih berapa? Masih 1. Gitu. Kalau 2 ditambah 3, oh berarti kita punya 2 kartu merah dengan 3 kartu merah. Berarti kita tambah, jadi hasilnya adalah 5 karena tinggal digabungkan. Gitu ya. Jadi semoga lebih bisa dipahami. Nah, nanti untuk perkalian dan juga pembagian prinsipnya sama. Oke. Jadi ternyata tidak terasa ya, sudah 9:11. Ada yang mau menyampaikan sedikit pada intinya perkalian pembagian itu seperti apa? Mas Irfan mau menyampaikan? Perkalian itu apa yang dipahami kemarin pembagian? Silakan, Mas Irfan. Atau yang lain? Yang perlu kita ingat adalah penjumlahan itu merupakan, perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Jadi pada prinsipnya harus belajar penjumlahan terlebih dahulu. Kemudian pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Jadi ketika kita belum mahir untuk penjumlahan dan pengurangan, maka kalau mau ke perkalian pembagian agak susah gitu. Agak susah gitu ya. Oke. Ada yang mau disampaikan untuk penjumlahan pengurangan? Oh ya. Untuk yang dipelajari tadi di video, ada kesulitan nggak? Nanti tugasnya soalnya ada yang berkaitan dengan yang di sana. Mungkin nanti yang kesusahan untuk mengenalkan perkalian bilangan bulat. Oh, perkalian bilangan bulat. Oke, ada ide nggak untuk perkalian tuh kira-kira gimana? Karena kan dia penjumlahan berulang. Nanti yang bingung adalah negatif kali negatif ya. Kenapa negatif kali negatif bisa positif gitu ya? Oke. Nanti boleh kalian cari-cari lagi. Ada 2 cara juga, bisa dengan yang warna tadi, bisa juga dengan garis bilangan. Nah, garis bilangan juga nanti harus melibatkan sama. Jadi ada arah, ada maju, ada mundur. Cuman kalau di sini dia meloncatnya bilangan loncat. Jadi kan di perkalian itu harus mahir dulu. Jadi kalau mau ke bilangan bulat ya harus mahir dulu untuk yang perkalian di bilangan cacahnya yang melibatkan bilangan positif. Nah, tapi kelemahannya anak-anak saat ini adalah ketika mereka itu belajar perkalian itu kadang ada yang langsung hafal perkalian tanpa tahu maknanya. Ada anak yang mempelajari perkalian, dia paham makna dari perkalian, tetapi nggak hafal-hafal perkaliannya. Paham? Jadi contohnya siapa? Ini saya contohkan anak saya sendiri. Anak saya sendiri ini kelas 4. Dia
kalau diminta menghitung perkalian sampai sekarang itu saya minta menghafalkan susah. Karena nggak mau. Jadi nggak mau. Jadi kalau saya tanya 6 kali 7, ya udah dia ngitungnya adalah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sampai 6. Jadi dia nggak akan ngapal tuh 6 kali 7 sama dengan 42. Mentok-mentok dia ngapal gini paling 7 tambah 7 itu 14. Ya udah 14 tak tambahkan 14 lagi, tak tambahkan 14 lagi. Nah, gitu. Jadi dua-duanya penting ya. Jadi kalau di dalam matematika kalau disampaikan memang matematika bukan untuk dihafal. Tetapi memang pada akhirnya harus dihafal. Bingung nggak? Jadi pada dasarnya di awal itu memang kita harus memahamkan bagaimana proses menemukannya. Tetapi kalau untuk tingkatan pemahaman memang harus memahamkan. Tetapi kalau tingkatannya nanti untuk kompetisi itu memang tetap harus dihafalkan. Bisa dipahami ya bedanya. Jadi seperti contoh anak saya tadi, dia mengerjakan soal ketika tidak ada waktunya, aman dia. Cepat, maksudnya selesai, benar gitu kan. Kan targetnya di sini anak paham, dia paham. Tetapi ketika nanti judulnya adalah kompetisi, ada waktunya ketika dalam mengerjakan, dia nggak hafal perkalian, ya dia lama. Bahkan bisa jadi waktunya habis, dia belum selesai. Gitu. Tapi ya nggak kejadian sih kalau anak SD itu, biasanya kalau mengerjakan soal itu waktunya pasti sisa. Beda kalau kalian dengan anak kuliah. Kui mesti waktunya kurang. Tapi kalau anak SD itu mesti dikasih waktu 1,5 jam kerjakan soal. 1 jam wis rampung, setengah jam udah selesai. Entahlah bagaimana cara dia mengerjakannya. Soal apapun itu, tidak harus matematika apapun itu biasanya kayak gitu. Itu kalau untuk kelas bawah. Tetapi nanti kalau sudah naik-naik itu nanti mengerjakan matematika itu berasa kurang waktunya gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi ingat penjumlahan adalah perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Oke, saya share lagi. Nah, nanti saya beli clue untuk yang perkalian. Jadi nanti bisa kalian pakai garis bilangan. Nah, nanti kalian akan punya 2 perkalian. Itu nanti kalau misalkan 2 dikali 3, kalau pakai garis bilangan biasa, itu kan berarti jadi kalau 2 dikali 3 itu sama dengan 2 ditambah 2 tambah 2 atau 3 ditambah 3 tambah 3? Oh, 3 tambah 3 atau 2 tambah 2 tambah 2? Ayo. 3 ditambah. Oke, 3 ditambah 3 ya. Masih ingat ya kemarin saya jelaskan di video itu ada jangan sampai nanti overdosis kalau minum obat 3 kali 1 kan 1, 1, 1, 1, bukan 3 diminum sekaligus gitu kan. Jadi ini kan berarti dia ke sana jadi meloncat 3 sebanyak 2 kali. Loncatnya maju. Jadi arahnya ke sana. Karena pengalinya adalah 2. Nah, kalau 2 dikali negatif 3, berarti dia tetap arahnya ke arah positif, tetapi dia mundur. Ini jadinya kan yang ini yang 2 kali 3. Sekarang yang 2 kali negatif 3 kan berarti dia nanti mundur. Ini mundur. Karena arahnya ke sana ya. Mundur 33, mundur 33. Jadi berhentinya di min 6. Nah, ini tadi kan 6. Nah, kalau negatif 2 dikali 3 bagaimana? Bagaimana kira-kira kalau negatif 2? Nah, nanti berarti dia arahnya adalah ke arah negatif. Kalau ini berarti dia maju. Ini tadi maju ya. Jadi dia maju 33. Berhentinya di mana? Di min 6. Dia maju.
Kalau min 2 kali min 3 berarti bagaimana? Berarti nanti dia adalah di sini, gitu ya. Mengarahnya salah, mengarahnya adalah ke sana, arah negatif. Nah, kemudian ini tadi saya maunya min 2 kali min 3 kok nulisnya gitu ya. Min 2 kali min 3. Terus kemudian dia nanti karena negatif dia mundur. 3. Mundur. Kalau maju nanti ke sana, ini mundur. Kalau maju kan jadi ke sini, ini karena tadi negatif 3, maka dia mundur. Mundur jadi di sini hasilnya adalah 6. Nah, nanti coba dipahami sendiri. Jadi yang depan itu menentukan arah hadap. Nanti ada cara lain lagi, kalian boleh browsing tuh di internet, ada beberapa dan memang oke juga digunakan. Nah, ini kalau yang ini menentukan maju atau mundur loncatnya. Nah, kalau ini arah hadap pertama kali. Kalau positif menghadap ke positif, kalau negatif menghadap ke negatif. Bilangan yang kedua itu kan meloncatnya. Jadi mau maju atau mundur. Kalau positif dia meloncat maju, kalau negatif dia meloncat mundur. Nah, nanti bisa ketemu. Ini juga bisa untuk menjelaskan ke siswa untuk mencoba. Nah, ini pakai tadi langkah-langkah sambil loncat-loncatan, anggap aja bermain-main dengan anak-anak bisa. Pembagian nanti hampir sama. Kalau pembagian artinya pengurangan. Nah, nanti bisa kalian cari seperti apa di pembagian, berarti kan dia mengurangi, berarti dia meloncat jadi posisi awalnya ada di posisi bilangan, misalkan 6 dibagi 3 ya, berarti dia ada di 6. Kemudian untuk sampai ke 0, nah, ternyata ya tetap saya tak gambarkan lagi deh. Saya contohkan ini, nanti kalian bisa cari sendiri ya. Di 0, ini 6. Nah, 6 dibagi 2, itu kan artinya apa? 6 dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2 lagi, sehingga hasilnya 0. Gitu ya. Nah, berarti dia itu dia menuju ke 0. Berarti harus berkurang 22. Untuk sampai ke 0 itu berapa kali gitu kan? Berapa kali? Oh, dia harus meloncat sebanyak 3 kali. Berarti 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Jadi bagaimana dia menuju ke 0? Gitu. Nah, nanti bisa dicari-cari lagi caranya seperti apa. Kalian ada kuliah lagi ya dengan Pak Beni kan ya? Setelah ini. Oke, masih ada 7 menit. Masih ada 7 menit lagi. Saya sedikit yang bagian sebentar. Bagian open. Ya. Temuan keempat. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, sekarang saya share-nya operasi pada bilangan bulat. Nah, yang di sini yang tadi yang penjumlahan dengan bilangan negatif itu ternyata bisa dipertanggungjawabkan dengan langkah-langkah seperti ini yang kemarin sudah saya jelaskan di video gitu ya. Kemudian yang ini nanti yang kalian cari
Saya lupa di video saya jawab atau enggak. Jadi nanti kalian tinggal perhatikan. Sepertinya saya jawab. Jadi kalian tinggal menuliskan sambil memahami lagi di dalam tulisan. Karena ini akan jadi soal tugas kalian di pertemuan ini. Ini yang tadi negatif P ditambah negatif Q. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 itu sama saja dengan negatif dari 2 ditambah 3. Kenapa? Nah itu seperti ini. Jadi kita bermain-main dengan sifat-sifat yang sudah pernah kita pahami. Oke. Nah, ini yang perkalian. Kemarin juga yang ini. Negatif dikali negatif itu negatif P dikali negatif Q itu sama dengan P dikali negatif P dikali negatif Q sama dengan P dikali Q gitu ya. Nah, nih ada banyak apa ini buktinya. Nah, oke, ada yang mau disampaikan, ditanyakan sebelum saya akhiri? Bu, Oke, silakan. untuk presensi bagaimana? Oh iya ya, saya belum present kalian hari ini ya. Di e-learning dan sekarang yang nggak hadir siapa ya? Yang nggak hadir aja deh. Atau saya panggil dulu ya. Oke, Mbak Fadia ada ya? Mbak Fadia ada. Mas Riza ada. Mas Andreas ada. Mbak Nadia ada. Mbak Nadia ada? Ada, Bu. Oke, Mas Nurholis tadi ada, Mbak Fani. Mbak Fani ada ya, ada. Kemudian Mbak Fitri tadi ada, Mbak Nur Azizah. Hadir, Bu. Mas Azam ada, Mbak Amanda tadi saya lihat kayaknya ada Mbak Amanda. Ada, Bu. Ada, terus kemudian Mas Rizky Anggalia. Mbak apa Mas ini? Oh Mbak, maaf ya Mbak. Udah cantik-cantik pakai kerudung dipanggilnya Mas ya. Mbak Rahmadea nih masih nggak hadir ya? Trisna, Mbak Trisna. Ada, Bu. Oke. Mbak Okta ada? Nggak ada? Mas, Bu. Oh Mas, sorry, aduh salah-salah ya. Belum hafal-hafal, udah ketemu 4 kali. Mas Okta nggak ada ya? Oh nggak ada, Mas Okta nggak ada. Atau mungkin tadi keluar masuk Mbak Susan? Ada, Bu. Oke. Mas Dino? Ada, Bu. Mbak Sanca ada? Mbak Sanca ada, Mbak Eka ada, Mas Irfan ada, Mas Muhammad Farhan ada, kemudian Mas Rido. Mas Rido ada nggak Mas Rido? Oh ada, oke. Mas Nur, Mbak Nurdiah. Mbak Nurdiah ada ya. Mbak Dwi Yunila tadi ada, Mbak Nola. Nola tadi ada kayaknya. Mbak Nurdiah tadi ada? Ada, Bu, tadi saya melihat. Maaf, yang Nurdiah tadi itu katanya paketannya habis, Bu. Oh ya, berarti nanti bisa kita share rekamannya ya. Tapi tadi sempat ada ya. Mbak Asri ada. Mbak Anissa ada, Mbak Marisa ada. Mbak Marisa ada ya? Mbak Dina ada. Ada, Mbak Dina ada. Dina Nutria. Ada tadi ya, sempat saya tanya. Bu. Oh, tadi sempat saya tanya. Mbak Sekar. Wifi-nya mati, Bu. Hah? Mati? Wifi rumahnya mati. Oh, alah, wifi rumahnya mati. Ya itu memang kekurangannya di situ ya. Mas Bungkus? Oke, ternyata ada yang namanya Bungkus ya di sini.
Tapi kemarin sempat gabung di akhir-akhir, sekarang enggak. Saya nggak tahu kalau ada mahasiswa namanya Mas Bungkus, karena kemarin ketika ada nama Bungkus di situ, tahu nggak saya pikir siapa? Karena suami saya namanya Bungkus juga. Nama suami saya Bungkus Dias, jadi saya nggak tahu kalau itu mahasiswa, makanya saya pikir selamat datang Pak Bungkus. Saya pikir itu suami saya ikut di kelas saya, ngapain dia kurang kerjaan? Oh, saya penasaran, akhirnya terjawab. Ya karena dari kemarin nggak ada kan di ininya, kayaknya nggak pernah memanggil nama itu deh. Ya nggak sih, dia tuh ada nggak di presensi, nanti coba saya cek, tapi di sini ada. Ya. Tapi ini Bungkus aja gitu ya. Itu biasanya karena ada riwayat mungkin pada saat lahiran masih terbungkus ari-ari. Kalau suami saya kenapa dinamakan Bungkus, karena masih terbungkus air ketuban. Jadi posisi keluar dari perut itu dia masih terbungkus dan harus dipecah oleh bidannya, baru terbuka dan baru dia nangis gitu. Jadi nggak kayak bayi-bayi yang lain keluarnya sudah bentuk bayi tapi itu masih terbungkus, jadi benar-benar masih ada di dalam gitu. Gitu ceritanya. Jadi makanya kemarin saya gitu, selamat datang loh, ini sekarang kok nggak ada gitu ya. Kalian mesti penasaran. Oke. Ya, Mbak Deti tadi ada, Mbak Deti tadi punya utang loh. Mana Mbak Deti? Tadi yang mau disampaikan apa Mbak Deti? Itu loh Bu, yang kalau pembagian sama perkalian, kalau yang main itu kan pasti plus, yang plus pasti plus. Kalau yang sama itu pasti plus, dan yang beda itu pasti min. Gitu Bu. Yang beda pasti min. Oh gitu. Kalau yang sama pasti plus, kalau pasti plus ya. Pasti min. Oke. Iya, itu ya. Bu. Oke, terima kasih. Maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Mbak Fani mau kemana nih Mbak Fani? Mau ke kantor, Bu. Kantornya ayah. Oh, mau ke kantornya ayah. Iya, kelihatan lagi di jalan. Oke. Mbak Ratna, ada ya Ratna, ada. Mbak Cahya, ada. Kemudian Mbak Lenia. Mbak Lenia ada nggak ya? Oke. Mbak Lenia ada, Mbak Frela tadi ada, Mbak Zakderina ada, Mbak Dian Dwi. Ada, Bu. Oke. Mbak Dina Oktavia Sari ada. Kemudian Mbak Dwi Yuliana, Mbak Dwi Yuliana ada? Ada. Oke. Mbak Dwi Yunila tadi ada ya? Enggak ada? Mbak Dwi Yunila. Dwi Yunila ada, Bu. Oh ya, oke. Tadi itu yang jawab Mbak Dwi Yunila, Dwi Yuliana, Mas. Mbak Rizky Wahyu. Ada, Bu. Oke, berarti yang nggak hadir, yang nggak bisa ikut. Banget, Bu. Ya. Waktu hadir. Oh, ya. Saya Wulandari hadir, Bu. Tadi dipanggil nggak ya, Bu? Tadi jaringan saya ngadet. Siapa, Mbak? Siapa? Asri Wulandari, Bu. Oh, udah saya panggil, ada. Ya, Bu. Ada, Bu. Tadi jaringan saya macet-macet, Bu. Ngadet wifi-nya. Oke, baik. Nggak apa-apa. Oh, berarti yang nggak bisa, satu Mbak Rahmadea yang nggak masuk. Terus tadi yang kesulitan sinyal tadi ada Mbak Sekar. Oke, gitu ya. Oke. Oke, sebentar. Ya. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak?
Seksi dokumentasi, Bu. Oh, seksi dokumentasi. Oke, sesi dokumentasi ya. Ya, kita belum dokumentasi. Saya buka ininya dulu. Word-nya dulu. Nggak ada yang mau ditanyakan bener nih. Nanti dikerjakan waktunya agak panjang kok itu. Nanti nggak apa-apa. Dikerjakan seininya aja. Kemudian semoga minggu depan saya sudah bisa koreksi yang depan semua. Kemarin sudah saya cek, sudah saya download. Ada yang belum bisa masuk, karena kendala sinyal. Silahkan nanti menghubungi saya. Kemarin sudah ada 1 yang menghubungi saya. Karena yang terkumpul itu baru 30, berapa ya? Belum ada 40. Padahal pesertanya ada 40. Oke, kita foto bersama dulu. 1, 2, 3.